Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Setiawan dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 23 Batam. Di sini saya membuat dan ingin menjelaskan nantinya bagaimana tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Di sini saya membuatnya dengan sesederhana mungkin, yang dimana ini juga merupakan tugas dari mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah saya khususnya. Nanti kita akan bersama-sama menganalisis bagian-bagian dan tata cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelum itu ada yang perlu saya kasih tahu untuk kita semua mengenai tentang surat lamaran pekerjaan ini atau SLP ini. Di sini saya akan ingin memberitahukan faktor-faktor diterimanya atau faktor-faktor pertimbangan dari suatu perusahaan untuk menerima SLP yang kita ajukan ini. Apa saja itu? Yang pertama ada pengalaman kerja, kedua ada skill atau keahlian, yang ketiga adalah tata cara penulisan SLK, dan yang keempat adalah faktor keberuntungan. Nah, untuk faktor dari penulisan SLP ini sendiri, ya, itu kalau misalnya kita menggunakan tulisan tangan, haruslah dengan tulisan tangan yang rapi, jelas, dan urut atau baku begitu, karena masih banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang menganggap penting tata cara penulisan SLP ini yang menggunakan tulisan tangan. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kita belum pernah ada pengalaman kerja, ya usahakan dalam penulisan ini dioptimalkan. Ya itulah yang saya maksud. Yang dioptimalkan itu adalah penulisannya dalam penggunaan kata atau kalimat di SLP ini. Nah, kemudian kita masuk saja di paling bagian atas yang akan kita analisis. Di sini ada Cirebon, 2 Juli 2020 yang merupakan tempat atau tanggal surat itu dikeluarkan atau diterbitkan. Nah, Cirebon ini kan menunjuk suatu tempat, ya, karena dia di awal kan C-nya huruf kapital. Di sini ada tanda koma, sini ada angka yang menunjukkan berupa tanggal 2 Juli 2020. Nah, di kata Juli ini yang menunjukkan bulan, ya bisa saja saya buat 2-07-2020, atau bisa saya buat 2-07-2020. Nah, mengapa tidak saya membuat seperti itu? Karena dalam aturan membuat SLP itu tidak boleh menggunakan kata angka untuk menunjukkan suatu bulan dalam penulisan SLP. Jadi harus menggunakan tulisan yang menunjukkan suatu bulan. Kalau misalnya bulan September, ya tulis bulan September, bukan 09. Nah, begitu. Jadi yang benar adalah Cirebon, C-nya besar karena merupakan awalan dari nama suatu kota, ya, 2 Juli 2020. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Di sini ada yang terhormat, disingkat YTH, titik, Bapak atau Ibu pimpinan atau HRD Kiamat Jaya, menggunakan huruf kapital semua, ya. Kemudian ada di tempat, D-nya besar, dipisah atau di space dengan kata tempatnya. Untuk YTH sendiri banyak beberapa SLP yang menggunakan kata YTH kepada atau kepada YTH. Kenapa di sini saya menggunakan YTH saja? Karena menurut saya kepada itu kan konjungsi, ya, penghubung. Sementara di sini nggak ada yang dihubungkan begitu. Jadi cukup YTH saja. YTH, Y-nya besar karena merupakan awalan, ya, titik, Bapak atau Ibu pimpinan atau HRD Kiamat Jaya. Bapak atau Ibu, serta ini kan menunjukkan lokasi tempat, ya. Bapak atau Ibu ini kan merupakan sapaan, jadi digunakanlah huruf kapital. Kemudian di tempat ini, kenapa ini dikasih space, kenapa nggak disatukan aja itu di tempat itu dihubungkan gitu? Karena kan di itu kan merupakan awalan, ya. Kalau misalnya disatukan kayak dimakan, ya, diduduki. Sementara ini menunjukkan suatu tempat, jadi makanya dipisah begitu. Kemudian lanjut lagi, dengan hormat, koma, saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma. Nah, untuk dengan hormat, ya, di sini karena dengan ini merupakan awalan, makanya D-nya menggunakan huruf kapital. Hanya, ya, H kecil dengan hormat, koma, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah,
Untuk isi SLP itu sendiri itu dimulai dari saya yang bertanda tangan di bawah ini sampai dengan demikian surat lamaran ini saya buat. Nah, untuk isi dari SLP itu sendiri itu banyak macam-macam dan itu sesuai dengan tergantung dari kebutuhan yang ingin kita tuliskan. Nah, karena di sini yang akan kita analisis itu bukan isinya, karena isinya itu dituliskan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita ajukan begitu. Nah, kalau untuk dari saya yang bertanda tangan di bawah ini, ada juga yang menuliskan yang bertanda tangan di bawah ini, koma saya tanda titik 2, boleh juga seperti itu. Kalau misalnya tulis seperti itu berarti kan yang ini kan Y-nya nanti besar. Yang bertanda tangan di bawah ini, koma saya baru titik 2, boleh juga seperti itu. Nah, ini dituliskan jika teman-teman mengajukan SLP tanpa mendapatkan informasi dari surat kabar berita atau media massa. Kalau menuliskan SLP yang informasinya kita dapat dari surat kabar berita atau media massa, bisa kita tuliskan seperti ini. Sesuai dengan kabar berita yang diterbitkan pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bersamaan dengan ini saya begitu. Jadi boleh kita tulis seperti itu jika informasi lowongan pekerjaan ini kita dapatkan dari surat kabar atau media massa begitu. Di sini ada namanya, tempat tanggal lahir, penulisannya seperti yang telah sesuai dengan aturan ya, penulisannya tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhirnya. Contohnya di sini saya mengambil SMK, alamat juga saya contohkan saja, dengan nomor HP juga saya contohkan saja. Ini kalau untuk isi ini sesuai dengan kebutuhan kan, seperti kebutuhan itu kalau tambahan kan sebenarnya ada nomor HP atau mungkin ada dibuatnya alamat email, mungkin juga bisa begitu. Kemudian lanjut lagi ke sini, dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan untuk menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin ya, karena Bapak Ibu itu sapaan, makanya digunakan huruf kapital gitu. Nah, ini nih yang mau kita jelaskan di sini. Di sini kenapa saya buatnya pas foto, nggak pas PHOTO pas foto gitu. Ini saya tulisnya kayak terus bisa biasa saja. Di sini juga fotokopinya nggak fotokopi gitu. Dan di sini juga saya tidak menuliskan sini legalisir tapi dilegalisasi, karena menurut saya ini itu ya semua yang tadi saya jelaskan itu saya ambilnya dari kata baku. Jadi pas fotokopi dan dilegalisasi begitu, nggak saya tuliskan dilegalisir begitu. Nah, sama yang saya sebutkan di awal, isi dari SLP ini sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita ajukan ya. Mungkin bisa juga lebih dari 7 poin ini atau mungkin kurang dari 7 poin ini begitu. Nah, kita langsung saja di bagian bawahnya. Demikian surat lamaran yang saya buat ya. Besar harapan saya yang dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu atau Ibu pimpin. Atas perhatian dan kesempatan yang Bapak atau Ibu berikan, saya sampaikan terima kasih. Kemudian bagian ini bagian penutup ya ini. Sini ada hormat saya, koma, tanda tangan serta nama ya. Ada juga yang membuatnya hormat saya tanda miring atau pelamar baru koma, tanda tangan dan namanya, itu juga boleh gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ulangin lagi, untuk isi dari SLP itu sendiri itu sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang mau kita ajukan terhadap suatu instansi atau perusahaan yang ingin kita tuju. Tetapi perlu yang kita ingat, yang perlu kita garis bawahi adalah bagian kerangka dari penulisan SLP itu sendiri, mulai dari tempat tanggal SLP itu diterbitkan, salam pembukanya bagaimana, kemudian instansi itu membutuhkan apa saja dalam isi dari SLP itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan atau yang diminta atau juga yang ingin kita ajukan begitu ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.